Untuk mendapatkan kualitas pohon anggur yang lebih baik dengan buah yang baik, kita juga harus mempunyai bibit yang baik. Pada umumnya, banyak dari kita yang menanam jenis anggur lokal dengan harga yang cenderung lebih murah. Bagaimana cara mengakalinya agar kita bisa mendapatkan tanaman anggur yang lebih baik? Bersama saya Rizan Ardianto, saya akan membahas bagaimana cara sambung pucuk tanaman anggur untuk mendapatkan bibit-bibit unggul. Dari bibit yang lokal kita punya, kita akan sambung dengan bibit-bibit unggul. Jadi sahabat pengangguran semua, untuk melakukan sambung pucuk atau okulasi, kita perlu memilih bibit yang sudah pasti jenis buahnya. Dan di sini saya ambil contoh, ini sudah pernah saya buahkan di indukannya dengan warna kuning dan dompolan yang sangat besar. Ini saya sambung dengan bawahan Isabella. Dan Isabellanya saya tanam dulu, saya grounding dulu di bawah. Setelah tumbuh setinggi ini baru saya okulasi. Ini cukup efektif untuk meningkatkan tingkat keberhasilan. Lalu berikutnya, di sini saya menggunakan parafilm, dan untuk ukuran entres dan juga batang bawahnya ini saya pilih yang ukuran tidak jauh berbeda. Dan pada saat penyambungan, saya menyisakan beberapa daun untuk membantu proses fotosintesis dan juga penguapan. Jadi di sini biasanya terkena hujan dari luar, jadi tetap ada daun yang membantu proses fotosintesis untuk penguapannya. Dan juga biasanya pada saat sambung pucuk itu kita akan menemukan tunas-tunas tumbuh seperti ini. Oke, tunas tumbuh seperti ini. Untuk mempercepat tumbuhnya entres ini, pecahnya mata bat entres, kita harus membuang ini. Kita harus buang seperti ini, kita buang agar entresnya tumbuh dengan maksimal. Jadi setiap yang tumbuh itu kita buang. Oke, ini untuk bela ya. Dan di sini saya juga punya dengan jenis yang sama. Dengan penyambungan yang sama, waktu penyambungan yang sama, tetapi dengan batang bawah yang berbeda. Ini jenisnya jenis Red Master. Teman-teman tahu sendiri, untuk Red Master ini tingkat pertumbuhan tanamannya itu sangat cepat sekali. Jadi untuk tunas-tunas ini jauh lebih cepat tumbuhnya. Maka dari itu kita harus kontrol. Kemarin saya tinggal untuk yang ini. Jadi mata tunas yang dari bawah dari Red Masternya lebih vigor, alhasil yang di atas terjadi keterlambatan pertumbuhan. Tapi it's okay. Ini juga sprout ya, pecah tunas, dan untuk sambung pucuknya berhasil. Jadi sekarang untuk dua tanaman ini sudah varietas impor. Impor dengan batang bawah yang sangat mudah beradaptasi di tempat saya, dan batang atas dengan kualitas buah yang bagus. Ini ada beberapa contoh juga di sini. Oke. Ini waktunya sama juga, jenisnya yang bawah Isabella, yang di atas ini Tamaki. Tamaki ini buahnya hijau, beraroma juga, dan boleh dibilang buah yang sangat segar sekali untuk Tamaki ya. Tamaki sambung pucuk, dan ini rencana juga akan dinaikkan di atas. Oke, di sini sudah saya buang juga ya. Untuk tunas-tunas yang tumbuh seperti ini saya buang juga agar pertumbuhannya jauh lebih cepat. Ini juga ada. Jadi dari 4 pohon yang saya sambung, alhamdulillah semuanya tumbuh dan berhasil untuk menyatu di batang bawahnya. Jadi awalnya tanaman ini adalah lokal dengan
buah yang tidak terlalu bagus hasilnya, kita sambung dengan tanaman impor yang jauh lebih bagus. Tetapi kita harus juga pastikan kualitas yang kita sambung ini sudah pasti buahnya jenis itu, dan bahkan kita bisa merasakan. Kalau kita belum pasti, jangan, nanti takutnya kita udah sambung, udah tumbuh bagus, udah vigor tumbuhnya di atas seperti ini nih, udah vigor tumbuhnya di atas, lalu pada saat dibuahkan ternyata buahnya tidak valid. Jadi kita harus pastikan tingkat kevalidan dari tanaman anggur yang kita punya. Itu dia tips untuk menyambung tanaman anggur dari varietas lokal ke impor dengan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Ada beberapa poin, semoga teman-teman bisa berhasil untuk menyambungkan ini. Cukup sekian dari saya, tunggu tips-tips perawatan anggur yang lainnya. Terima kasih.